Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita menyimak salah satu video dari seorang mualaf, yaitu Augustan, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berbohong, dan dia mengutip salah satu surat dari Rasul Paulus itu sendiri. Mari kita simak videonya. Nah, ternyata kamu kan nggak bisa tunjukkan bahwa ada anjuran untuk berbohong kan di dalam Kristen, nggak boleh. Ada, ini kok Filipi 1 Iya. ayat 18. Ya, itu kan jelas Nah, kok. udahlah. Filipi 1 ayat 18 kok disuruh bohong, mana ada disuruh bohong. Saya kasih kamu Jelas 1 miliar kok. kalau ada disuruh bohong. Waduh. Ya, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kan takia yang luar biasa kok, Bau. Oke, kalau kita lihat, kita baca ayat 18 dari Filipi 1 ayat 18 ini secara sepintas. Kalau kita baca ayatnya secara sepintas, itu nampaknya Rasul Paulus mendukung orang Kristen untuk boleh berbohong, untuk boleh memberitakan Injil dengan cara yang tidak jujur. Yang penting kita memberitakan Injil, atau dengan kata lain, kita boleh berbohong untuk memberitakan Injil, yang Muslim kenal dengan sebutan takia. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam surat Rasul Paulus ini, ayat ini betul-betul menyatakan demikian, mengajarkan kita untuk melakukan hal itu? Nah, saya mengajak kita untuk melihat pada ayat sebelumnya. Itu kelemahan Muslim, kelemahan dari saudara-saudara kita yang Muslim dalam membaca Alkitab. Alkitab tidak bisa dibaca per ayat seperti yang dilakukan dalam pembacaan terhadap Al-Quran yang hanya secara daliliah. Alkitab itu adalah suatu keutuhan, cerita, suatu keutuhan yang tersusun dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalian tidak boleh hanya membaca satu ayat, harus baca secara utuh. Saya ajak kita lihat pada ayatnya yang ke-15 supaya kita tidak salah paham. Mari kita baca ayatnya yang ke-15. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Itu ayatnya yang ke-15. Nah, pada ayat ini, ayat ke-15 ini, itu dikatakan bahwa ada dua tipe golongan, ada dua tipe orang yang memberitakan Injil Kristus. Tipe yang pertama yaitu mereka yang memberitakan Injil dengan perasaan dengki atau perasaan perselisihan. Dan tipe yang kedua adalah mereka yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Perselisihan yang dimaksudkan di sini adalah bukan perselisihan tentang isi dari Injil itu atau sesuatu yang menyangkut dengan isi Injil itu. Bukan perselisihan tentang isinya. Tetapi perselisihan yang dimaksudkan di sini adalah persaingan. Karena kalau kita lihat dalam bahasa asli Alkitab yaitu Yunani, kata yang digunakan untuk perselisihan yang diterjemahkan sebagai perselisihan ini adalah eris, yang juga berarti persaingan. Jadi ada orang-orang yang karena merasa iri dengan Rasul Paulus karena pemberitaannya yang memenangkan banyak jiwa, maka dengan kesempatan Rasul Paulus ada di dalam penjara ini, mereka gunakan untuk meningkatkan kepentingan mereka, ketenaran mereka sendiri, supaya lebih dari Rasul Paulus, supaya istilahnya supaya mereka terpandang di dalam jemaat. Itulah yang dimaksudkan dengan persaingan. Jadi mereka merasa tersaingi dengan Rasul Paulus. Sekarang mari kita lihat pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Kita lihat. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-17 ini, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud palsu menyangka bahwa Rasul Paulus akan merasa terbeban karena memiliki saingan penginjilan. Tetapi nyatanya ya tidak. Rasul Paulus sama sekali tidak merasa tersaingi atau terbeban dengan perasaan tersaingi dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus tidak merasakan hal itu. Nah, pada ayat yang ke-18 ada dua hal di situ yang ingin saya tunjukkan. Pertama, dikatakan bahwa Kristus diberitakan. Jadi kita tahu bahwa pemberitaan tentang Yesus Kristus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen bukanlah dengan cara berbohong. Bukan dengan cara berbohong. Tetapi mereka melakukan itu dengan cara yang jujur, mengatakan hal yang benar.
Jadi adalah bodoh kalau mengatakan bahwa orang Kristen melakukan penginjilan dengan cara berbohong atau boleh berbohong saat memberitakan Injil Kristus. Itu argumentasi yang bodoh, itu pernyataan yang bodoh untuk menyimpulkan ayat ini. Nah, selain daripada itu juga tidak ada satupun para rasul yang memberitakan Injil secara sadar dengan cara berbohong. Tidak ada. Tidak ada para rasul yang memberitakan Injil secara sadar dengan cara berbohong. Saudara-saudara baca Alkitab, baca Perjanjian Baru tentang kisah para rasul sampai akhir. Rasul-rasul yang memberitakan Injil itu mereka mengatakan hal yang jujur, apa yang terjadi mulai dari pelayanan Yesus Kristus, pemberitaan Yesus Kristus, terus sampai kepada penderitaannya, kematiannya, sampai pada kebangkitannya, naiknya ke sorga. Mereka memberitakan hal itu sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Mereka memberitakan itu sesuai dengan kenyataan, tidak seperti yang dilakukan oleh Al-Quran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan orang-orang yang iri dan merasa tersaingi dengan pekerjaan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil itu dinyatakan dengan orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu atau bukan untuk kepentingan Allah, bukan dengan maksud kemuliaan Allah, melainkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang merasa tersaingi, orang-orang yang merasa menyaingi Rasul Paulus ini dalam pemberitaan Injil, itu sudah kita lihat tadi dalam ayatnya yang ke-17, bahwa mereka berpikir Rasul Paulus akan merasa terbeban dengan perasaan tersaingi oleh mereka dalam pemberitaan Injil. Tapi ya kita tahu bahwa nyatanya memang Rasul Paulus tidak merasa terbeban dengan perasaan tersaingi. Rasul Paulus tidak menganggap mereka sebagai saingan penginjilan. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa dia tetap bersukacita walaupun Kristus diberitakan oleh orang lain untuk kepentingan diri orang itu sendiri, atau dengan kata lain maksud palsu. Jadi Rasul Paulus tidak merasa terbeban dengan hal itu. Dia tetap bersukacita. Karena bagi dia yang penting Injil Kristus diberitakan. Dan sekali lagi, ayat ini tidak mengatakan bahwa Injil Kristus diberitakan dengan cara berbohong atau dengan takia, boleh bertakia. Tidak. Injil Kristus tetap diberitakan sesuai dengan apa yang terjadi, yang disaksikan oleh para rasul. Yang diberitakan oleh para rasul. Sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan ucapan Rasul Paulus bahwa dia bersukacita walaupun Injil diberitakan dengan maksud palsu di situ adalah dia tetap bersukacita walaupun mereka yang mengambil bagian dalam pemberitaan Injil memiliki motivasi penginjilan yang salah dan berfokus pada kepentingan mereka sendiri, bukan pada kepentingan Allah. Makanya pada ayatnya yang ke-19 Rasul Paulus katakan bahwa karena aku tahu, aku di sini adalah Rasul Paulus, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus bukan permasalahan bahwa pemberitaan Injil ini adalah ajang bersaing, bahwa siapa yang lebih hebat dalam pemberitaan Injil, bukan. Tetapi bagi Rasul Paulus, dan ini untuk kita semua yang memberitakan Injil dalam profesi masing-masing, bagi kita semua bukan supaya kita terpandang, bukan supaya orang lain menganggap bahwa kita hebat, bukan. Tetapi supaya kita menjadi selamat di dalam Yesus Kristus. Itulah yang paling penting dalam pemberitaan Injil, bukan kita bersaing. Siapa yang lebih hebat dalam memberitakan Injil, bukan. Tetapi demi keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi itu adalah maksud dari Rasul Paulus dalam suratnya Filipi 1 ayatnya yang ke-18. Dan kita lihat sebenarnya yang melakukan takia itu adalah Islam. Bahkan pengutipan ayat ini yang dilakukan oleh si mualaf ini, Agustan, itu juga termasuk dalam takiyahnya dia. Jadi dia bertakia dengan mengutip ayat Alkitab dan menafsirkannya secara sembarangan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Itu juga takia dari Muslim menggunakan kitab suci orang lain. Jadi siapa sebenarnya yang bertakia?
Agustan sendirilah yang bertakia dalam hal ini. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.